The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, saya sekarang ada di bawah pohon, tepatnya di galaksi. Nggak tahu galaksi di mana, cari sendiri. Oke, yang penting ini ada di tempat yang damai dan tenang. Dan siang ini saya ambil tema cinta dan ketaatan. Oke, keduanya adalah hal super penting bagi seorang muslim. Catat ya. Mengapa? Sebab cinta kepada Allah akan menghadirkan loyalitas dan ketaatan, begitu pula sebaliknya. Dengan berusaha untuk taat, insya Allah akan Allah tumbuhkan pula benih-benih cinta. Cinta tanpa taat adalah kepalsuan, dan taat tanpa cinta adalah kemunafikan. Bener kan Besti? Ada 4 cara untuk mendapatkan cinta yang menghadirkan ketaatan, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepadanya, menghindari makanan-makanan yang haram, bergaul dengan orang-orang soleh, dan menjauhi tempat-tempat maksiat. Untuk itu kita harus berpikir, kapan dan kemana kita akan tuju tempat itu? Apa tempat itu mengandung maksiat? Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami agar senantiasa cinta dan taat dalam menjalankan perintah maupun menjauhi larangan-Mu. Amin ya robbal alamin. Oke viewer, itu tadi sekilas konten saya tentang masukan tentang taat dan cinta kepada Allah. Otomatis cinta kepada Rasulnya juga, cinta kepada umat-umatnya yang memang kita sama-sama memeluk Islam, sama-sama menggali ilmu Islam sampai kapanpun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back now with Mr. Ali in the Inspirative TV channel. Yaitu saya mengambil karya tulisan dari Mas Agung Wicaksono ST, Direktur Latsnas. Oke Mas Agung, sampai kita ketemu lagi di channel saya. Saya ambil literasi dari majalah Mas Agung. Judulnya Mengilhami Makna Cinta. Keren kan? Ya. Cinta itu kita cinta kepada siapa? Ya kan? Kalau cinta kepada sesama manusia, pokoknya jangan berlebihan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas harian dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan yang tidak pernah luntur. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih diperkenankan berjumpa lagi dengan The Inspirative TV channel. Masih teringat kenangan-kenangan kita sebelumnya kita bikin konten-konten yang menarik tentang religi, tentang agama, tentang apa saja. Yang sekarang mengilhami makna cinta, karena cinta dan ketaatan seperti Nabi Ibrahim rela dibakar hidup-hidup. Namun ketaatan itu dibalas oleh Allah dengan menjadi bapaknya para nabi. Karena kesabaran dan ketaatan Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah kekuasaan karena kesabaran dan keyakinannya kepada Allah. Nabi Zakaria akhirnya memiliki keturunan karena keteguhannya, dakwahnya. Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat yang diperuntukkan untuk umatnya sepanjang masa.
Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7 dijelaskan bahwa orang yang menolong agama, maka Allah akan menolong orang tersebut dan meneguhkan kedudukannya selama di dunia dan nanti berlanjut ke akhirat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. KS Muhammad ayat 7. Cinta dan ketaatan kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah kepada kita meski tidak hari ini. Bisa jadi besok, bisa jadi pula nanti, atau kelak saat di akhirat nanti. Makanya semuanya kita harus sabar, jangan mengeluh, jangan sedih ya. Karena kalau kita taat kepada Allah pasti akan dapat balasan dari Allah juga. Itu semuanya unconsciousness, tanpa sadar. Mari senantiasa berbuat baik, mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengingat Allah dimanapun kita dan kapanpun berada. Semoga segala masalah kita, kekurangan kita, dan impian-impian kita selalu dicukupi oleh Allah dan doa-doa panjang kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, makanya kita cinta harus outside in, luar dalam. Kita nggak boleh cinta kepada Allah tapi kita nggak pernah berdoa, nggak pernah sholat kita bolong-bolong, ya nggak boleh. Ya, kita harus sesuai apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW. Wabillahi taufik walhidayah. Salam sayang semuanya, termasuk Ra Abduh ya, Ra Abduh yang ada di Galaksi. Saya Master Ali, I do apologize. Saya minta maaf, saya ambil gambar, saya ambil video di Galaksi. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time with the same channel. Ya, oke. Sampai ketemu lagi ya. See you next time, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Saya masih berada di dataran Galaksi. Galaksi itu ada di mana? Tepatnya di Jember di ujung, yaitu di Tempurjo. Oke, untuk sahabat-sahabatku yang ada di Galaksi, terutama santri-santri dari RA Abduh ya, Ra Abduh ya. Oke, sekarang saya ambil tema tentang cinta dan taat, terutama untuk orang tua. Ini spesial buat cinta kita terhadap orang tua. Ada yang nggak cinta sama orang tua? Bohong lo, dosa lo, nggak boleh ya. Oke, cinta bagi para remaja adalah hal yang asing dan juga hal yang anyar dikenali oleh mereka pada usianya. Cinta juga penuh akan rasa dan juga warna. Sehingga berdasarkan naluri semua manusia, dalam hal ini remaja ketika menemui sesuatu yang baru dan asing, penuh dengan rasa dan juga warna, maka sudah sewajarnya kalau para remaja akan penasaran dan hatinya berbunga-bunga. Apalagi pada orang yang memang ada ketuk hatinya naksir sama dia. Selanjutnya, apa itu taat bagi para remaja? Bagi para remaja, domain kata taat hanya berada pada area agama dan ibadah yang seharusnya berkaitan, namun pada kenyataannya tidak berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Oke, berkaitan namun pada kenyataannya tidak berkaitan. Arti kata taat baginya cenderung terbatas pada melaksanakan sholat wajib, berpuasa wajib, dan mungkin juga mengaji. Hanya seperti itu dan sebatas itu saja. Taat yang mereka pahami belum tentu sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya, yang mengantarkan taat sebagai sikap rendah diri kepada Tuhan yang kemudian diimplementasikan pada setiap aspek dalam kehidupan kita. Lantas, apa hubungannya antara taat dan juga cinta bagi remaja? Hubungannya terletak pada bagaimana para remaja mengekspresikan cinta dan rasa sayang mereka kepada seseorang yang mereka cintai dengan cara dan juga jalan yang
mengekspresikan kata serta perbuatan taat itu sendiri. Ada taat yang ada di dalamnya. Lantas bagaimana cara orang tua mengarahkan dan membuat anak-anak mereka menjadi paham akan arti cinta yang dijalankan dengan taat? Jawabnya adalah dengan orang tua mengambil peranan untuk menjadi teman maupun sahabat bagi anak-anaknya. Sehingga dengan demikian seorang anak akan lebih terbuka untuk mau mengkomunikasikan hal-hal semacam ini kepada teman, sahabatnya, orang tua mereka. Dengan demikian jalan komunikasi orang tua itu bisa mengetahui dan memahami apa permasalahan, apa anaknya tengah alami, dapat terbuka sehingga orang tua memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memberikan solusi dan juga nasihat agar anaknya bisa berjalan pada koridor yang sebenarnya, koridor taat, koridor agama. Kemudian antara orang tua dan juga anak rata-rata umumnya bagaikan gunung es besar. Gunung es yang ada di Antartika sangat kaku dan sulit untuk dicairkan. Komedi maupun candaanlah solusi yang menurut penulis saat efektif ini bisa mencairkan komunikasi antara orang tua dan juga anak yang sangat kaku tersebut. Dengan tertawa bersama mereka, bersama anak-anak mereka, orang tua mereka, keadaan dan suasana pun akan mencair dan juga mengalir dengan harmoni. Selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa kita harus transparan dan ada keterbukaan yang memiliki arti untuk kita para orang tua bisa lebih aktif berkomunikasi dan memberi pemahaman dengan kondisi yang saat ini. Karena era global begitu semuanya tertarik pada ini informasi-informasi di gadget ya, HP. Dan cerita-cerita masa muda mereka beda dengan masa muda kita, masa muda orang tua. Jadi ada memang sesuatu yang membatasi antara komunikasi sama anak dan orang tua. Cerita masa muda orang tua dan hal-hal yang bersifat privasi lainnya untuk membangun kedekatan sentimen dan juga emosional yang lebih dalam dengan anak-anak. Harapannya agar anak bisa lebih memahami orang tua. Itu saja sebetulnya yang diharapkan para orang tua. Pinginnya orang tua itu ada solusi dan ada gambaran untuk bisa berkomunikasi dua arah antara anak sama orang tua. Jadi gak ada gap, gak ada gak ada praduga dari orang tua, juga gak ada praduga dari anak. Seperti itu. Mestinya anak juga ngerti dan orang tua juga akan memahami. Okay, do you understand all about taat? Do you understand all about cinta? Do you understand all about how to communicate each other? See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.